Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi-narasi yang dikemukakan oleh para pembantah nasab memang sudah jauh dari keilmuan. Ini patut disayangkan. Isinya hanya lebih pada memprovokasi pada bangsa ini untuk membenci kalangan habaib dan membenci pada para muhibbinnya, bahkan pada para ulama atau kiai yang mendukung dan meyakini keabsahan nasab habaib serta mengcounter pemikirannya Pak Imad. Lebih disayangkan lagi, beberapa pengurus NU di beberapa wilayah itu sudah termakan dengan stigma-stigma bahwa habaib adalah pemalsu sejarah, pemalsu makam, antek penjajah, dan lain-lain, serta narasi-narasi kebencian mereka terhadap habaib. Ada tulisan dari Gus Ulil Absor Abdallah di postingan Facebooknya yang menyampaikan bahwa jangan sampai kita ini terprovokasi untuk membenci dan merendahkan kalangan habaib, terutama Habib Lutfi bin Yahya yang belakangan ini sering diserang dengan narasi-narasi yang hanya cenderung pada penggiringan opini untuk menjatuhkan marwah beliau secara khusus dan menjatuhkan para habaib secara keseluruhan, bahwa tetap harus hormat pada Habib Lutfi. Hari-hari ini berita tentang kebijakan PBNU untuk menarik dan kemudian merevisi buku-buku pelajaran tentang sejarah Nahdlatul Ulama yang kurang pas menjadi bahan perbincangan yang panas di masyarakat, terutama di kalangan Nahdiyin. Kebijakan ini oleh sebagian pihak lalu dijadikan alat untuk makin meningkatkan agenda mereka untuk menyerang para habaib. Nah, padahal ini menurut pemahaman saya hanya sebatas merevisi tulisan sejarah. Secara ilmiah saja, apa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta, data yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, hanya sebatas itu sebenarnya. Tapi mirisnya, apa yang dilakukan oleh NU ini dijadikan alat untuk semakin meningkatkan serangan terhadap para habaib. Ini yang patut disayangkan. Saya secara personal tetap memegang pendapat Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, yaitu kita harus tetap husnudzon pada para habaib, terutama soal nasab yang diperselisihkan akhir-akhir ini. Gus Yahya mewanti-wanti, di balik kisruh ini jangan-jangan ada agenda politik yang dimainkan oleh aktor politik tertentu untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Kita harus waspada. Jadi Ketua Umum PBNU yakni Gus Yahya Stakuf menilai atau minimal beliau itu mencurigai adanya aktor-aktor intelektual politik yang bermain dalam polemik nasab ini. Dan dalam soal nasab, bagi Gus Ulil tetap percaya kalau habaib adalah keturunan Rasulullah dan mengutamakan prasangka-prasangka baik pada para habaib. Dan ini juga menjadi himbauan kepada warga Nahdiyin tentunya ya. Jika ada sejarah Nahdlatul Ulama yang ditulis secara tidak tepat, ya kita koreksi, dan inilah yang hendak dilakukan PBNU. Jadi ini yang hendak dilakukan oleh PBNU, mengkoreksi dan memperbaiki sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan apa yang dimiliki atau yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh PBNU. Itu sudah kewajiban PBNU sebagai owner dari sejarahnya sendiri. Tetapi juga hal yang tidak bisa diingkari bahwa tradisi santri dan pesantren adalah menghormati dzurriyyah Rasul dan Ahlul Bait, asal menghormatinya dalam batas-batas yang wajar dan masuk akal. Jadi begini, kalau memang ada sejarah yang berbeda dengan apa yang sudah kita ketahui dalam hal ini berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, tentu harus dikoreksi secara ilmiah. Artinya kalau memang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, ya koreksi secara ilmiah. Tidak perlu ada caci maki dan provokasi dengan narasi menjatuhkan kalangan habaib, bahkan mengesankan membenci semua habib, terutama dalam hal ini yang menjadi bidikan adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kalau menurut saya
Siapa tahu beliau itu punya referensi tersendiri yang bisa ditabayuni. Jadi gak perlu dibawa-bawa dalam soal nasab, dalam soal ba'alawisasi makam, gak perlu. Dan juga gak perlu sampai merendahkan beliau. Karena itu di tengah kemelut ini, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus tetap memakai akal sehat, tetap bersikap moderat atau tawasud. Misalnya kita tetap hormat pada habaib seperti Habib Lutfi Pekalongan. Saya menulis ini karena baru saja membaca postingan yang menunggangi kebijakan PBNU untuk kepentingan agendanya sendiri. Entah dalam soal apa ini ya. Bahkan menyebut Habib Lutfi dengan Kabib. Ya jangan begitulah. Ya itu tadi, oknum-oknum pembatal nasab ini sudah sangat berlebihan dalam menyikapi yang kata mereka sebagai kontroversi dari Habib Lutfi dalam soal sejarah. Tapi kalau dalam yang katanya mereka ba'alawisasi makam, ini sudah sering disampaikan oleh Nyai Raden Linawati bahwa pelakunya bukan Habib Lutfi bin Yahya. Seperti itu. Ayolah ini dipahami. Kita tetap menghormati para habaib karena itu tradisi Nahdlatul Ulama. Jika ada perilaku 1-2 habaib yang kurang pas, kita kritik dan koreksi. Mahabbah dan cinta tidak berarti menolak kritik. Bisa kok kita mahabbah sambil tetap kritis. Begitu. Jadi memang menghormati habaib itu termasuk tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga Nahdiyin, termasuk juga meyakini kalau habaib adalah dzurriyyah Rasulullah. Masalah ada oknum yang kurang pas, bahkan salah, ya monggo dikritik dan diluruskan dengan cara yang baik, tetap atas dasar ilmu, cinta, dan hormat. Memang setiap kelompok dan ras pasti ada oknum yang tidak sesuai dengan mayoritas di golongannya. Wajarlah dalam hal ini. Maka jangan sampai mengeneralisir pada semua individu-individu di golongannya itu. Ini namanya berpikir yang waras dan bijaksana. Begitu ya. Sekian. Jadi dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Gus Ulil Absor Abdallah ini saya sepakat berkaitan dengan polemik nasab yang masalahnya makin melebar kemana-mana. Kalau mengingat Gus Ulil dulu, beliau ini adalah tokoh Islam liberal yang pemikirannya tentang ajaran Islam itu bertentangan dengan pemahaman para ulama. Tapi saya lihat beliau ini sudah menjadi mantan, ya, sudah menjadi mantan dari jaringan Islam liberal itu sendiri. Artinya, kalau ada yang menyentil beliau karena tulisan ini dianggap membela Habib Lutfi bin Yahya dengan mengatakan kalau dulu beliau adalah liberal, saya rasa untuk sekarang sudah tidak tepat. Sebab beliau sudah tidak pernah lagi mengeluarkan statement-statement yang nyeleneh tentang ajaran-ajaran Islam. Sederhananya begini, beliau itu sudah tobat dari pemikiran liberal. Dan meskipun misalnya beliau ini masih liberal, saya rasa tidak perlu dikait-kaitkan dengan pernyataannya di tulisan ini. Karena apa yang ditulis beliau ini tidak ada kaitannya dengan akidah maupun ajaran-ajaran pokok Islam lainnya. Apa yang beliau sampaikan di tulisannya ini hanyalah bagaimana tradisi warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama itu selalu menghormati para habaib dan mempercayai bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak usah dikait-kaitkan bahwa Gus Ulil dulu orang liberal atau mungkin sekarang masih liberal, jadi wajar orang liberal itu membela kontroversi-kontroversi para habib. Enggak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.